Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tematik bersama Bu Firoh. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya ya anak-anakku? Anak-anakku, kita akan belajar tematik dengan tema hidup rukun. Kita akan belajar 4 subtema. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Dan subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Kita buka halaman 1. Hidup rukun. Nah, anak-anakku, ini adalah beberapa contoh perbuatan yang menunjukkan hidup rukun. Yang pertama, yaitu saling berbagi bekal dengan teman. Yang kedua, belajar bersama kakak. Yang ketiga, bersepeda bersama teman. Yang keempat, melakukan kerja bakti. Anakku, selanjutnya kita buka halaman 2. Kita mulai dari subtema 1, hidup rukun di rumah. Anakku, kita baca bersama-sama. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun. Kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, anak-anakku, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku, ya betul sekali, menyayangi orang tuaku dan saudaraku. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menjadi anak yang sopan dan patuh kepada orang tua. Kita buka halaman 3. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Selanjutnya, simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Anakku, dari teks tersebut terdapat kata yang dicetak miring dan digaris bawah, yaitu kata buah tangan dan buah hati. Buah tangan dan buah hati itu bukan nama-nama buah anak-anakku. Buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak. Nah, kata-kata tersebut termasuk ungkapan. Apa itu ungkapan? Gabungan kata
yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Kita lanjutkan halaman 4. Ayo berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Ayah. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Udin menjawab, "Hore, ayah membawa buah tangan." "Terima kasih ayah," kata Mutiara. Selanjutnya, ayo bermain peran. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Anak-anakku, kita buka halaman 5. Kita baca bersama-sama. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Caranya yaitu dengan mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Nah, anak-anakku, karena di sini ada 5 kelompok, maka 5 kelompok sama dengan 5 puluhan. Nah, 5 puluhan sama dengan 50. Anak-anakku, di sini juga ada 7 buku. 7 buku bisa dikatakan 7 satuan. 7 satuan sama dengan 7. Maka banyak buku adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Anak-anakku, selanjutnya di sini terdapat 7 kelompok. 7 kelompok sama dengan 70-an, sama dengan 70. Nah, di sini juga ada 7 buku, sama dengan 7 satuan. Maka banyak buku sama dengan 70 ditambah 7. Sama dengan 77. Sekarang, perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku berisi 100 buku. Selanjutnya, kita buka halaman 7. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Anak-anakku, gambar kubus yang pertama jumlahnya 1, maka disebut dengan kubus satuan. Gambar kubus yang kedua yaitu jumlahnya 10. Ya, maka disebut dengan kubus puluhan. Pada gambar yang ketiga, di sini kubus puluhannya berjumlah 10. Dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Anak-anakku, perhatikan contoh berikut ini. Ada berapa kubus ratusan? 1 ratusan. Maka nilainya 100. Kemudian, ada berapa kubus puluhan? Ada 3 puluhan. Maka nilainya 30. Dan ada berapa kubus satuan? Ada 8 satuan. Maka nilainya 8. Banyak kubus ada 138.
bisa dituliskan 138. Jadi 138 dibaca 138. Anak-anakku, selanjutnya ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nomor 1, kita kerjakan bersama-sama ya. Ada berapa kubus ratusan? 1 ratusan. Nilainya 100. Ada berapa kubus puluhan? Ya, betul sekali. Ada 70-an. Maka nilainya 70. Selanjutnya, ada berapa kubus satuan? 8 satuan. Maka nilainya 8. Selanjutnya, kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178. Banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Bagaimana anak-anakku? Mudah bukan? Nah, anak-anakku, untuk nomor 2 dan 3 dikerjakan secara mandiri ya anak-anakku. Kita lanjutkan halaman 9. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Selanjutnya, ayo bernyanyi dengan judul lagu Peramah dan Sopan. Ciptaan Pak Del dengan birama 2/4. Kita simak bersama-sama. Nah, anak-anakku, sudah kita dengarkan bersama lagu Peramah dan Sopan. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek.
Nah, anak-anakku, bisa kita lihat bersama di sini. Tanda lingkaran merupakan bagian lagu yang dinyanyikan pendek. Sedangkan tanda garis panjang merupakan bagian lagu yang dinyanyikan panjang. Selanjutnya, penugasan. Dikerjakan buku tematik, tema 1 halaman 8. Nomor 2 dan 3 ya anak-anakku. Jawaban difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Tetap semangat dan rajin belajar. Dari Bu Vira cukup sekian. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.